Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS Psikologi Pendidikan Islam. Untuk soal yang pertama, apa perbedaan antara pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam dan pendekatan psikologi pendidikan konvensional? Berikan contoh dari masing-masing pendekatan. Dalam pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam, pendidikan disebut sebagai proses penggalian, pembentukan, pendayagunaan, dan pengembangan pikir, zikir, dan kreasi manusia melalui pengajaran, bimbingan, latihan, dan pengabdian yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Sedangkan dalam pendekatan psikologi pendidikan konvensional, pendidikan disebut sebagai proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan kognitif, emosi, dan sosial peserta didik. Perbedaan pendekatan pendidikan dalam Islam dan pendekatan pendidikan konvensional dan contohnya. Pendekatan pendidikan dalam Islam yang pertama yaitu berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, berfokus pada pengembangan karakter peserta didik yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menggunakan konsep psikologi yang berdasarkan informasi yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama. Yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai dalam pendidikan. Contoh pendekatan pendidikan dalam Islam. Psikologi pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam mengacu pada ajaran Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar untuk pengembangan karakter peserta didik yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan pendidikan konvensional. Yang pertama, berdasarkan asumsi tentang jiwa manusia yang didasarkan pada pengetahuan manusia yang rasional dan hanya berpusat pada manusia. Yang kedua, berfokus pada pengembangan kemampuan kognitif, emosi, dan sosial peserta didik. Yang ketiga, menggunakan konsep psikologi berdasarkan pengetahuan empirik, rasional, dan antroposentris. Yang keempat, mengintegrasikan teori-teori psikologi yang telah dikembangkan oleh para ahli psikologi. Contoh pendekatan pendidikan konvensional. Salah satunya yaitu pendidikan tradisional. Pendekatan pendidikan konvensional mengacu pada pendidikan tradisional yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, emosi, dan sosial peserta didik. Soal yang kedua, seorang guru ingin menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan Islam dalam pengajaran. Jelaskan 3 prinsip tersebut dan bagaimana penerapannya dalam praktik pembelajaran di kelas. Prinsip yang pertama, memahami perkembangan peserta didik dengan meninjau dari segi aspek jism dan an-nafs dari peserta didik. Maksudnya, guru harus mengetahui perilaku, keinginan, dan kebutuhan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Prinsip yang kedua, menyelaraskan proses pendidikan dengan tujuan pendidikan Islam. Maksudnya, guru harus menyelaraskan proses pendidikan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip yang ketiga, psikologi pendidikan Islam membangun penyatuan dan integrasi dalam pembentukan kepribadian manusia secara kafah dengan menyediakan lingkungan yang mengingatkan, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Soal ketiga, jelaskan tentang teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Berikan contoh bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama, teori belajar behaviorisme adalah
Teori yang berfokus pada gagasan bahwa semua perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku dipelajari dari lingkungan, dan faktor bawaan atau bawaan memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap perilaku. Behaviorisme adalah kunci bagi pendidik karena berdampak pada bagaimana siswa bereaksi dan berperilaku di kelas, dan menunjukkan bahwa guru dapat secara langsung mempengaruhi bagaimana siswa berperilaku. Contohnya, teori ini banyak digunakan untuk melatih percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme adalah teori yang menganggap bahwa individu membangun pengetahuan melalui proses interpretasi dan atribusi makna sehingga pengetahuan bukan entitas tetap, tetapi hasil dari interaksi individu yang bersifat konstruktif. Teori ini menekankan pentingnya individu yang bergerak secara aktif untuk mencari, memilih, menginterpretasikan, dan mengorganisasikan informasi yang dia bangun. Teori ini juga menekankan peran aktif individu dalam pembangunan pengetahuan dan pemahaman melalui konstruksi makna pemikiran dan refleksi. Contoh penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan bertanya siswa dan mencari sendiri pertanyaannya, membantu siswa mengembangkan pemahaman konsep secara lengkap dan mendalam, mengembangkan siswa menjadi pemikir yang mandiri, dan menekankan proses belajar termasuk cara belajar, strategi belajar, dan hasil belajar. Yang ketiga, teori belajar kognitivisme adalah teori yang berfokus pada bagaimana pikiran manusia mengolah informasi dan bagaimana proses tersebut memengaruhi perilaku. Ini adalah teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Berbeda dengan teori behaviorisme yang hanya mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus-respon. Dalam pembelajaran agama Islam, guru dapat menggunakan teori konstruktivisme untuk membantu peserta didik dalam membangun pemahaman dan pengertian tentang agama Islam, serta untuk mengembangkan kemampuan bertanya, mencari, dan menginterpretasi informasi yang berkaitan dengan agama Islam. Guru juga dapat mengkombinasikan teori konstruktivisme dengan teori-teori lain, seperti behaviorisme, kognitivisme, dan teori Piaget, untuk menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Soal nomor 4. Jelaskan tahapan perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Bagaimana pemahaman tentang tahapan ini dapat membantu guru agama Islam dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak menunjukkan bahwa kecerdasan akan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif anak tidak hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan mental mereka. Teori ini menjelaskan mengenai tahapan perkembangan termasuk moral, bahasa, memori, pikiran, dan lainnya. Tahapan yang pertama yaitu tahap sensorimotor, usia 0 sampai 2 tahun. Yaitu bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensorik dengan tindakan motorik. Yang kedua, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Anak memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan fungsi simbolis, tanda-tanda, dan pemikiran intuitif. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, usia 7-11 atau 12 tahun.